Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking asiknya ya Bun ya. iya. Alhamdulillah ya Bun. Senang sekali saya Bunda Nisa dapat berjumpa kembali bersama Ayah dan Bunda membersamai dalam acara konsultasi buah hati bersama KBTK Taruna Prima. Ya, bagaimana kabar Ayah dan Bunda hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya Ayah Bunda dan tentunya tetap semangat. Oke, di studio kali ini saya tidak sendiri, Ayah dan Bunda. Saya ditemani oleh senior saya yang sangat pakar dalam Aduh. bidangnya ini. Mari kita Aduh. sapa dulu Bunda Isti. Ya, halo Bunda Isti. Iya Bunda Nisa, Iya, terima kasih. Aduh kok senior banget gitu loh. Serasa kayak gimana gitu. iya. Bunda ini tuh expert banget loh, Ayah Bunda dan bidangnya. Oke. Masya Allah. Hari ini saya dan Bunda Isti akan bersamai Ayah dan Bunda kurang lebih sekitar mungkin ya tidak lama ya Bun. Oke, untuk tema konsultasi kali ini itu menarik sekali Ayah dan Bunda bagi Ayah dan Bunda yang masih mempunyai anak-anak yang imut-imut, lucu-lucu seperti itu. Untuk konsultasi kali ini kita akan dengan tema adalah tips untuk memilih Sekolah. sekolah. Iya, Iya, untuk anak untuk usia anak dini. usia Tadi yang dini. imut-imut Imut tadi ya, ya. iya. Oke. Bunda, kalau usia dini itu Mhm. sendiri sebenarnya itu usia dari usia berapa Bunda usia dini itu? Iya. Kalau setahu saya nih ya, usia dini itu dari usia sekitar 3 tahun ya Bunda ya? Bener nggak tuh? Ya, ya. Jadi usia dini itu sering juga disebut usia golden age Golden ya age ya, Bun. betul, Itu betul. memang dari usia di bawah 5 tahun ya antara 1 tahun sampai usia 8 tahun ya 6 Mm-mm. sampai 8 tahun itu Iya, sebenarnya sudah termasuk usia dini ya iya, 2 tahun jadi di bawah 5 tahun. Nah di usia-usia segitu memang sangat penting sekali. betul. Apalagi kalau Mm-mm. misalkan kita membaca ataukah kita juga pernah mendengar ya bahwa usia anak yang sangat golden age itu dari usia 0 sampai 1.000 hari ya Bunda ya? Betul, 1000 Iya, hari ya, 1000 iya, hari hitungannya itu luar biasa ya Bun. Jadi sudah mulai betul, dari kandungan ya Bun. betul, betul, Iya, jadi iya, menstimulusnya sudah mulai dari kandungan nih. Biasanya bunda-bunda juga gitu. Ketika mm-mm. udah ada berita garis 2, itu udah Ya, mulai bahagia ya Bun. aku sama dengan, gitu, aku Udah mau sama jadi dengan, ibu gitu kan. Nah, itu sudah langsung planningnya panjang kan Bun. Nah, betul, nanti 1 bulan, 2 bulan, tiga betul, bulan ya. Habis itu lahiran apa-apa ya. Sampai kepada sekolah pun sudah sekolah, mulai betul, dipikirkan oleh ayah bunda meskipun itu masih di dalam kandungan gitu. iya. Jadi luar Huntingnya dari biasa. sekarang, hari Betul, sejak dalam kandungan Bunda. betul. Ya, jadi karena usia golden age itu sangat penting di mana sel-sel anak itu sedang mulai tumbuh Iya, ya. Jadi betul. sangat penting bagi orang tua mengetahui atau memilihkan ya, Iya, memilihkan pendidikan yang tepat untuk anak-anaknya. Jadi perkembangan 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 anak itu anak, dipantau hari per hari ya Bun. Tadi betul. 1000 hari. seribu Iya. hari itu kalau dihitung tahun berarti hampir dua Sekit- setengah tahun ya Bun. Iya, Ya, iya, 2,5 tahun itu fase fase pertama fase pertama yang harus diperhatikan. betul. Nah, kemudian golden age-nya dilanjutkan sampai ke usia tadi 8 8 tahun ya Bun. tahun, Jadi ya. benar-benar ketika memilih pendidikan anak usia dini, usia PAUD ya, sedini mungkin. Jadi Ya. tadi Oh, berarti memang tadi yang Bunda sampaikan ya, hmm, mulai dari 1 tahun sudah bisa iya, sekolah iya. ya Bunda ya? Jadi tidak hanya sekolah sebenarnya. Iya, Pendidikan itu tidak tertutup hanya dengan sekolah formal. iya, Tapi pendidikan yang paling utama adalah di rumah oleh ibu karena ibu sebagai madrasah ya iya, tadi betul. 1000 hari pertama itu adalah ibu sebagai madrasah. Nah kemudian dilanjut Bunda Mhm. Nisa tadi ketika kita sudah bicara sekolah Iya, ya nah iya. kalau kita sudah berbicara sekolah artinya orang tua harus siap ketika Mhm. harus memilihkan sekolah yang Sekolah. tepat nih untuk anak-anak karena tadi pemilihan sekolah itu sangat mempengaruhi kenyamanan orang Kenyamanan tua orang tua. juga, Betul. kenyamanan anak gitu ya. Iya, Biasanya kalau ayah bunda mau memilihkan sekolah untuk anak-anak, tentunya kan datang dulu, betul. lihat sekolahnya, Iya, lihat seperti apa betul. pembelajarannya gitu ya. Ya, Jadi faktor-faktor apa ya Bunda iya, ya? banyak sekali faktor-faktor yang perlu ayah bunda lihat
dipertimbangkan ya. Betul. Sebagai bahan pertimbangan. Ya, mungkin ada banyak faktor ya Bunda. Mungkin kita di sini bisa bahas 3 sampai 4 faktor lah yang mungkin bisa ya. Jadi yang pertama Ayah Bunda, ketika Ayah Bunda sudah mulai anak-anak itu sudah memulai membutuhkan untuk sekolah formal, artinya itu sudah berinteraksi dengan lingkungan ya. Ketika anak-anak, kenapa sih kok disekolahkan gitu ya? Manfaatnya adalah anak-anak bisa bersosialisasi, mengenal lingkungan, kemudian melatih kemandirian. Jadi, nah hal-hal tersebut salah faktor yang pertama yang harus diperhatikan ketika ayah bunda memilih sekolah, yang pertama adalah jarak antara rumah ke sekolah. Nah ini jadi pertimbangan karena anak-anak masih kecil, kemudian rentan kalau jarak jauh itu juga kasihan bagaimana di perjalanan, kemudian prepare-nya, kemudian ayah bunda pun juga harus memikirkan bagaimana mengantarnya, bagaimana menjemputnya. Nah, ini usahakan mencari sekolah itu dengan jarak yang terjangkau oleh ayah bunda. Jadi jaraknya relatif dekat. Iya, relatif dekat dengan rumah karena mood anak-anak itu terkadang nggak bisa ditebak ya Bun. Betul. Ya, ketika pagi biasanya banyak drama. Drama mau ke sekolah, jadi moodnya disiapkan. Nah, ketika yang pertama ketika jarak tadi sudah ditentukan tidak terlalu jauh dari rumah sehingga mood anak itu masih bagus. Ketika dari rumah menuju sekolah itu di perjalanan bisa boring juga loh Bun. Entah macet lah, entah klakson sana sini atau mungkin keburu-buru nih mamah papahnya keburu terlambat misalnya seperti itu membuat suasana nggak nyaman. Nah ini juga berpengaruh nantinya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi cari sekolah yang relatif dekat. Ya jadi nyaman buat bunda, nyaman buat ayah bunda ketika mau mengantar, bagi anak-anak pun juga nyaman. Prepare-nya cepet. Ya betul. Tidak terlalu memerlukan waktu ya bunda. Tidak memerlukan waktu yang lama. Ini kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya bun ya? Oh, boleh, boleh. Semisal nih ya kan tadi sudah dijelaskan memilih sekolah dengan jarak yang tidak terlalu jauh dengan rumah. Nah ini apabila ya jarak oke lah jarak antara rumah dengan sekolah itu dekat, tapi ini kalau disesuaikan dengan jarak orang tua bekerja Bun, lokasi orang tua bekerja. Jadi kadang kan ada nih orang tua yang memiliki mempertimbangkan saya ini kerjanya di sana, tapi saya inginnya tuh sekolah anak di sini. Nah itu kira-kira bagaimana Bun? Jadi pertimbangannya selain dengan rumah itu juga dengan lokasi orang tua bekerja seperti itu Bunda. Betul, betul. Itu bisa juga sebagai salah satu pertimbangan. Ayah bunda lebih nyaman di mana? Oh ternyata lebih enak ketika sekalian berangkat kerja. Nah ini kembali kepada pertimbangan-pertimbangan ayah bunda. Ternyata di sana ada sekolah yang cocok, kemudian searah dengan tempat kerja, membuat ayah bunda nyaman. Yang penting semuanya enjoy. Ya, yang pertama karena jarak ini sangat berpengaruh bunda. Karena tadi persiapan, prepare itu saja udah repot ya. Kalau ternyata misalnya kerjanya ke arah utara, sekolahnya di selatan lah. Persiapan ayah bundanya mau bangun dari jam berapa gitu. Nah, ini alangkah lebih baik disesuaikan, mau disesuaikan dengan dekat rumah atau sejalan dengan ayah bunda. Tentu saja itu ada plus minusnya. Ketika nanti berangkat kerja sekalian mengantar, ketika pulang kerja sekalian dijemput. Nah, apakah ini jamnya cocok? Nah, jam pulang, jam berangkat, jam pulangnya apakah cocok? Nah, ketika yang harus dipertimbangkan ketika jam pulangnya ada yang tidak cocok, solusinya bagaimana? Apakah anak itu nanti dijemput lebih sore, ataukah kalau anak sudah lebih pulang lebih awal, apakah akan dibawa ke kantor? Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan dari ayah bunda. Ya, jadi kembali kepada kenyamanan ayah bunda semua, Bunda Nisa. Dan tentunya anak-anak juga harus nyaman ya bunda ya. Betul, betul. Apalagi kalau misalnya nanti mamah pulang larut misalnya atau lembur. Nah, ini bagaimana? Apakah anak-anak akan diajak ke kantor menemani bunda lembur atau dititipkan sekolah? Nah, itu kembali ke kebijakan sekolah. Apakah menerima menerima overtime biasanya kayak gitu. Gitu Bunda Nisa. Jadi nyaman gitu ya. Nah, kemudian lanjut. Setelah tadi jarak dalam memilih sekolah, yang kedua adalah sistem pendidikan. Nah, ayah bunda ketika memilih sistem pendidikan
tipe-tipe sekolah yang seperti apa sih yang cocok Ya. buat anak kita, Ya. ya. Karena model pendidikan itu banyak sekali Banyak ya, Bunda. sekali. Ada yang sekolah umum atau Iya. sekolah yang ada keagamaannya, Betul. atau mungkin dia lebih bilingual, bilingual, ya. lebih menonjolkan bahasa, Ya. atau mungkin karakteristik budayanya atau nasionalisme. Nah, ini ayah bunda tetapkan dari awal. Jadi nanti tidak terkaget-kaget. Oh, ternyata sekolahnya seperti ini, padahal aku maunya seperti ini. Nah, jadi itu ayah bunda tahu dulu bahwa oh di sini sudah menerapkan pendidikan individual differences gitu ya, misalnya kayak di KBTK Taruna Prima kita mengedepankan individual differences ya, jadi anak-anak belajar sesuai dengan dirinya, misalnya gitu. Kemudian juga berbasis Islami. Nah, atau tidak mau yang berbasis agama, yang nasional saja, atau yang berbasis budaya, atau mungkin sekolah alam. Ya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang itu bisa ayah bunda pilih nanti sebagai bahan pertimbangan, gitu Bunda Nisa. Ya, siap. Kemudian yang selanjutnya Bunda? Nah, kemudian yang ketiga adalah tenaga pendidik. Nah, ini bunda-bundanya mengajarnya seperti apa? Tenaga pendidik yang berkompeten. Jadi ketika ayah bunda mengunjungi sekolah untuk melihat gimana sih sekolahnya ini, lihatlah bunda-bundanya dalam melayani. Bundanya gimana? Perhatian ke anak, kemudian habitnya, kemudian fokus ya dalam mengajar anak. Jadi ketika seorang bunda harus mengajar 10-12 anak itu butuh skill khusus ya Bunda Nisa ya. Betul kita satu aja kadang puyeng 7 keliling ya. Ini bagaimana ketika harus menghandle 12 anak dalam satu kelas misalnya. Dan dengan tipe yang bermacam-macam ya. Betul. Kan tidak sama semua setiap anak gitu ya Bun. Betul. Anaknya yang satu di sini duduk, yang sana lari. Nah ini butuh keterampilan khusus. Nah ayah bunda harus yakin. Dan percaya bahwa bunda-bunda di sekolah tersebut yang menjadi pilihan ayah bunda, gurunya sangat care, ya, gurunya mengajar dengan baik, gurunya menguasai kelas, kemudian juga bisa menghabitkan, memberikan kebiasaan yang baik ke anak-anak. Jadi bisa mengatasi kelas itu tidak gaduh, tidak rame, ya, bisa mengkondusifkan kelas. Betul, bisa mengkondisikan mengkondisikan kelas dengan baik. Jadi peran bunda-bunda di situ dalam mengajar itu sangat penting karena komunikasi antara ayah bunda dengan bunda itu menjadi salah satu keberhasilan. Keberhasilan karena apa nanti yang sudah dilakukan di sekolah tentunya akan diteruskan di rumah. Iya, jadi ayah bunda percaya kepada sekolah dan sekolah juga bisa berkomunikasi dengan ayah bunda. Nah, dengan demikian ya insya Allah bisa terbentuk ya Bunda. Kalau di sekolah kita di KBTK Taruna Prima kita punya daily record ya Bun. Betul sekali, sebagai bahan penghubung. Jadi itu juga komunikasi yang baik antara bunda-bunda di sekolah dengan ayah bundanya di rumah. Itu Bunda. Jadi apa yang sudah diajarkan di sekolah mungkin akan dituliskan dalam buku tersebut ya Bun, dikomunikasikan. Selain itu juga Bunda mungkin selain itu ada seperti foto atau video atau kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga tidak terbatas hanya dari tulisan saja. Jadi keaktifan guru itu sangat penting ya Bun dalam berkomunikasi dengan orang tua. Skill, kemudian komunikasi yang baik antara dari edukator ya, dari gurunya, dari bunda guru itu, dari pengajarnya itu sangat penting. Jadi ayah bunda yakin dulu, mantep dulu, oh gurunya baik, gurunya berkompeten, kemudian komunikasi guru dengan orang tua itu juga berjalan baik. Ya. Kemudian selanjutnya Bunda Nisa, yang keempat nih, itu utamakan sekolah yang mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Nah, Bunda Nisa, kenapa perkembangan anak dan pertumbuhan itu menjadi titik poin penting anak-anak? Karena kita memilih sekolah tentu saja pengen anak kita tumbuh, berkembang sesuai dengan usianya. Ya, tidak ada paksaan ya Bun, gitu kan. Seperti halnya kalau di sekolah kita KBTK Taruna Prima, sekolahnya homey. Betul. Ya, jadi anak tidak merasa takut, anak tidak merasa
kok serem gitu ya Iya, sekolahnya. nyaman. Oh, jadi kita sekolahnya sambil bermain. Ya, Ya, jadi tumbuh kembang anak itu sangat diperhatikan sesuai dengan dirinya tadi, individual differences ya, Bun. Ya, jadi ini sangat penting ayah bunda. Jadi tidak tidak dipaksa untuk memahami segala sesuatu gitu ya, ya. ya. Untuk misalnya harus bisa membaca, harus bisa menyanyi, itu tidak dipaksa. Tidak. Tetapi anak-anak dibiarkan tumbuh sesuai dengan dirinya. Ayo siapa yang mau maju? Dilatih untuk berani Ya. ya, ditanya dulu Ya. siapa urutan Sekolah pertama. itu sebagai memfasilitasi untuk anak-anak tersebut itu ya hanya menawarkan apakah mau Ya, seperti itu diberikan betul. kegiatan-kegiatan. Melatih berani. Betul sekali Iya, Bun. Misalkan kalau di KBTK Taruna Prima itu ada seperti Talents Day seperti itu ya betul. Bun. Mhm. Itu art and craft gitu kan. Ya, Ataupun juga kadang ada acara untuk ketika harus tampil keluar gitu kan pasti betul anak-anak juga sekali. apa namanya ditawarkan dan ada latihan sebelumnya di sekolah sehingga memang Betul. itu melatih anak-anak berani. Ya, bersosialisasi juga. Betul. Kemudian kesiapan ketika dia harus mengalami kecewa. Kadang kalau tampil di panggung itu udah demam panggung sendiri ya, Bun. Jangankan anak-anak, orang tua aja, yang dewasa aja kalau mau tampil di panggung itu pakai meriang ya, Bun. Iya, harus persiapan dulu ya, Iya, Bun. jadi anak-anak disiapkan. Jadi lucu sekali ya, Bunda, kalau kita lihat anak mau pentas kok masih pakai nangis ya di tengah panggung itu nangis tapi sambil joget ya. Ya, jadi tumbuh kembang anak menjadi prioritas penting di sekolah tersebut. Jadi ayah bunda yakin. Jadi tidak ada pemaksaan untuk penghabitan anak. Jadi dibiarkan natural ya Bun. Dibiarkan natural sesuai dengan tumbuh kembangnya. Ya, jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang bisa ayah bunda ambil gitu ya. Masih ada lagi Bun? Masih ada lagi Bun? Ya. Oke, siap. Ya, ini ada nih. Nah, kemudian juga ada lingkungan sekolah nih. Lingkungan sekolah yang membuat ayah bunda merasa nyaman ketika menitipkan putra-putrinya. Misalnya, pilihlah sekolah yang ramah anak. Ya. Bangunan tangganya misalnya, tangganya juga difasilitasi aman untuk anak, kemudian ada palangnya ya. Jadi ketika anak-anak mau bermain, ketika anak-anak mau naik turun itu juga aman. Ya. Kemudian tidak dekat dengan jalan besar, jalan raya karena membuat bising, membuat berisik ya. Jadi anak-anak nanti bisa tidak tenang dalam belajar. Jadi ya, jadi pilih tempat yang nyaman buat anak-anak. Tidak di pinggir jalan, kemudian tidak berisik gitu ya, atau di dekat pabrik atau di dekat apa ya Bun. Jadi yang di tengah perkampungan yang itu membuat anak-anak bisa fokus dalam belajar. Ya, itu. Kemudian juga ayah bunda juga perlu melihat program fasilitas sekolah mungkin ya, fasilitas-fasilitas sekolah dan layanan. Jadi kita juga harus tahu di sekolah itu ada mainan apa aja sih, mainannya cocok nggak nih buat anak-anak seusia PAUD nih. Jangan-jangan nanti anak bayi mainannya udah anak gede ya. Apakah mainan-mainan yang untuk anak-anak bayi itu bebas toksik misalnya ya Bun, harus food grade misalnya, tempat makannya harus food grade. Jadi ayah bunda harus melihat sampai sedetail itu ya Bunda Nisa ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak mendapat mainan yang tidak sepantasnya, kemudian dari sisi warna itu juga berbahaya ketika di tangan, karena anak-anak itu masih suka masukkan tiba-tiba apa dirasa. Nah, tiba-tiba memasukkan ke mulut sebagai ingin tahunya kan pengenalan. Ya, jadi sarana dan prasarana sekolah yang sangat mendukung. Jangan apakah dia ada mainan yang cukup atau kemudian tempat bermainnya, kemudian lihat ruang belajarnya apakah itu memadai, apakah meja kursinya juga layak, kemudian meja kursinya juga pas untuk anak-anak. Nah, itu ayah bunda lihat semuanya sampai sedetail itu. Bagaimana ruangannya, kemudian sirkulasi udaranya, pencahayaannya.
Ini sampai sedetail itu ya, ayah bunda wajib tahu. Karena dengan begitu ketika ayah bunda melepas putra-putrinya tentu saja sudah sepenuh hati ya Bun, Ya. sudah tidak ada rasa was-was, sudah percaya bahwa sekolah yang dipilih itu sekolah yang terbaik. Ya, itu Bunda. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah biaya sekolah Bunda. Ya, ketika ayah bunda memilih sekolah untuk anak-anak, tentu saja dipilih sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi tidak perlu memilih sekolah yang karena kita hanya dikejar gengsi ya Bun, mohon maaf, mengikuti tren misalnya seperti itu. Kalau memang itu mampu, ya lakukan. Tapi ketika itu tidak, lebih baik ayah bunda sesuaikan dengan kondisi. Karena lingkungan sosial anak pun juga sangat berpengaruh Bunda Nisa. Jadi ya tidak hanya karena masih di fase-fase usia ini biasanya anak-anak itu masih suka kepinginan ya. Betul. Ketika anaknya membeli ini, ketika temannya membawa itu, nah itu pasti minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Jadi biaya lingkungan dan biaya sosial pun juga harus dipertimbangkan juga selain biaya sekolah. Jadi biaya sekolah itu nanti diperlukan untuk apa saja, misalnya sudahkah itu sesuai dengan yang dikeluarkan? Tentu saja ayah bunda juga harus berhitung juga. Nah, sesuai dengan budget ayah bunda atau tidak. Nah, itu alangkah bijaksananya ketika memilih sekolah, tentu saja sekolah yang sesuai dengan kondisi keuangan kita. Jadi nyaman semuanya ya. Betul sekali Bunda Isti. Ayah bunda mempercayakan putra-putrinya sekolah itu sudah all in, sudah loss ya. Bayarnya oke, tempatnya bagus, gurunya bagus, ya. Anaknya nyaman, orang tuanya pun nyaman, orang tuanya senang. Jadi luar biasa Bunda Nisa ketika ayah bunda dalam yang sangat memperhatikan putra putrinya, pasti runtut ya Bun, detail gitu ya, sampai bayar segini dapatnya kegiatan apa saja, kemana saja. Nah biasanya seperti itu dalam rangka ya tadi menumbuhkan kepercayaan dan membuat nyaman. Iya, gitu Apalagi Bunda nanti Nisa. sekolah akan membersamai anak-anak kurang lebih sekitar 4 tahun mungkin ya Bunda. Iya, 4 tahun itu dari usia 2 tahun ya Bun. Dari usia 2 tahun itu kelompok bermain. Kelompok bermain itu bisa 2 tahun, kemudian nanti naik ke TK, nah 2 tahun. Jadi minimal usia pendidikan usia PAUD itu setidaknya 4 tahun. Ya. Kalau di KBTK Taruna Prima Bunda, mulai 3 bulan kita sudah bisa sekolah. Kita ada kami ada program untuk yang baby and child care. Ya, baby and child care mulai dari usia 3 bulan, ayah bunda sudah menitipkan putra-putrinya di KBTK Taruna Prima. Luar biasa ya Bunda Nisa ya. Sudah ada lulusannya ya Bunda ya dari sudah ada lulusannya dari 3 bulan itu dari berapa bulan ya? Dari 5 bulan dititipkan di baby care, kemudian naik ke playgroup, naik ke TK, akhirnya lulus. Sekarang sudah mau SD, Masya Allah. Luar biasa ya Bunda ya, seneng ya kalau melihat kayak gitu. Iya. Dan kita tahu ya Bun, sebagai pengajar, sebagai pendidik tahu bagaimana kecilnya anak ini tuh rasanya tuh kayak terenyuh gitu ya Bu. Prosesnya ya Bun, bagaimana dia nangis gitu ya, bagaimana bunda-bundanya dengan sabar memberikan perhatian, ganti pampers gitu ya, tahu-tahu sekarang udah bisa ke kamar mandi sendiri, Masya Allah, luar biasa. Ya, mungkin itu saja ya dan Bunda dari pemaparan materi dari Bunda Isti. Semoga apa yang disampaikan Bunda Isti dapat membawa manfaat dan keberkahan kepada ayah dan bunda sekalian. Mungkin kita akan lanjut di episode selanjutnya ya Bunda Isti ya. Bagi ayah bunda yang memiliki pertanyaan, dapat DM Instagram kami di kbtk.tarunaprima atau klik link bio, atau juga dapat memberikan komentar di kolom komentar YouTube kami ya ayah dan bunda. Kemudian ada juga bagi ayah dan bunda yang mendaftarkan putra-putrinya di KBTK Taruna Prima pada bulan ini akan mendapatkan promo khusus ya Bunda ya. Ada cashback ya.
Terus Iya. bulan Maret ya, mulai dari bulan Januari kita sudah ada cashback Bunda Nisa. Oke. Ya, sampai nanti bulan Juni. Iya. Segera. Segera ya Bunda ya. Ya Mhm. begitu Ayah dan Bunda, mohon maaf dari kami apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bunda Isti Iya, dan sama-sama. kepada kru yang bertugas hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nisa. Sama-sama Bunda.